Bu. Silakan. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Imas. Gadis. Ibu Imas umur berapa, Bu? Umurnya 47. Apa? 47. Gadis jelita. Jelang 50 tahun. Oke, sini Bu. Jangan jauh-jauh Bu. Saya nggak gigit, tenang aja Bu. Ibu Imas dari Purwakarta. Tahu RDAY dari mana? Dari teman. Dari teman. Dari teman. Bukan dari YouTube, bukan dari TikTok. Berarti teman Ibu udah pernah ke sini? Sudah. Udah terkabul? Sudah. Wow. Itu kapan Ibu taunya? Saya ke sini puasa kurang seminggu saya datang ke sini. Bulan April. Bulan April. Lumayan lama ya? Iya. Awalnya. Iya, saya pokoknya seminggu kurang apa sih? Agak deketan dan agak kencengan Bu. Soalnya saya congean. Puasa kurang seminggu saya datang ke sini. Datang ke sini. Ketemu Pak Haji masih di ruangan itu ya? Di Boneka ruangan ya? sana. Kebetulan pasien sedikit kan. Berapa ekor Bu? 7 kalau orang salah. Tuh Pak. Datang malam apa? Malam minggu. Malam minggu aja 7. Tadi malam berapa? 400 lebih. Terus Cuman ketemu beliau itu malam Rabu. Malam minggu datang nggak ketemu? Enggak. Pulang lagi? Enggak, saya ijab sama anak yatim. Karena kan udah diniatkan dari rumah, kalau kamu mau hidup berubah, datang ke RDAY. Kata si temen? Kata temen ke kandang saya nggak ngerti Bogor. Belajar kamu ke sana. Datang naik apa? Naik bis. Nekat? Nekat. Nanya-nanya? Nanya. Nyampe? Ya nyampe lah. Singkat cerita, Ibu datang malam minggu nggak ketemu? Tidak. Pulang lagi? Enggak. Lah? Saya nggak pulang lagi, saya nginep di sini. Terus ijab sama anak yatim. Saya sholat tahajud sama beliau. Terus ijab sama anak yatim yang ngasih sodako lah. Sampai malam Rabu? Sampai malam Rabu. Ketemu Pak Haji? Karena niat saya kan kepengen ketemu Pak Haji Dwi Susanto. Bentar, waktu malam 1 minggu sebelum Lebaran? Iya. Ibu datang malam Minggu nggak ketemu, malam Senin nggak ketemu, malam Selasa nggak ketemu. Pak Hajinya nggak datang apa gimana? Saya kurang tahu, katanya beliaunya kurang enak badan seperti itu. Kurang enak badan. Nah, berarti malam keempat nih ketemu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu Ibu ada hajat apa anugerah? Saya ada anugerah. Anugerah. Kebetulan saya kan sebenarnya saya itu haji reguler. Awalnya? Iya, saya punya uang tabungan untuk haji itu. Bu, kencengan dikit kayak Bu, aduh. Ada katempet nggak? Halo, ini aja. Coba. Apa? Ini aja. Suaranya pelan Pak Haji Marco, kayak bisik-bisik. Kasih. Cek. Halo. Cek cok. Cek gitu Bu. Cek. Emang pelan suaranya Pak Haji Marco. Udah diterusin Bu. Bu jangan ngobrol ya, biar denger nih. Nah, apa sih tadi dari mana jadi? Bu gini Bu, biar biasa kenceng ya Bu ya. Ini mic nih, giniin Bu. Gitu tempelin ke dagu. Iyalah. Siap. Nah, tempelin Bu, biarin Bu. Terus? Ya pokoknya saya datang ke sini. Kedengeran Pak? Saya niat datang ke sini mencari ridhonya Allah yang jelas. Kebetulan saya punya anugerah karena saya nggak bisa melunasi haji. Saya nggak punya uang sepeser pun, saya nggak punya uang. Emang udah bayar berapa? Udah di tabungan ada 36 juta. Harusnya bayar? Harus 52 juta karena ada kenaikan kan tahun kemarin. Tahun ini kan ada kenaikan. Berarti nyangkut nih? Iya, saya nggak punya uang, sayanya bingung gitu. Datang ke RDAY? Saya ke RDAY datang ke sini. Ketemu Pak Haji lah akhirnya malam Rabu? Iya, malam Rabunya ketemu beliau gitu. Terus kebetulan kan saya duduk di dekat pintu sana. Nah, terus dipanggil sama Pak Nur. Pak Nur, ya. Ibu masuk Bu, dipanggil Bapak. Siap, saya bilang. Udah gitu, apa keluhannya? Saya Ibu Imas dari Purwakarta, keluhannya saya ingin melunasi haji saya, tapi saya tidak punya uang Pak. Saya pengen banget berangkat haji karena dari tahun 2020, 2021 saya ditunda. Karena COVID. Yeah. Nah, 2022 itu karena kan pengurangan kuota haji. Terus saya bingung nggak bisa ngelunasin, kalau nggak saya dibatalin lagi. Tapi saya kepengen banget ke Mekah, saya kepengen banget ibadah haji gitu. Terus
sekarang ibu senyum dulu sama saya katanya. Harus senyum dulu, harus bahagia dulu, jangan nangis katanya. Muka berak ya? Saya jujur waktu itu nggak bisa nahan air mata saya. Terus saya sekarang senyum dulu, saya suruh ngeliat saya senyum. Iya Pak Haji, harus saya senyum. Kalau kayak itu ceria, hilang akan beban itu katanya. Oke, Gitu. Siap Pak Haji, saya bilang. Pokoknya sekarang udah ijab sama anak, alhamdulillah sudah. Ya walaupun nggak banyak, tapi ya adalah sedikit buat adik-adik kecil, saya ngomong gitu. Ya udah, alhamdulillah dari beliau ada pencerahan. Nanti kamu pulang. Insya Allah, nggak ngomong ini, nanti kamu pulang rekening terisi. Tapi benar subhanallah, dengan berkah doanya anak yatim RDAY Kandang B, dengan berkah barokahnya baca Bapak Haji Widodo, alhamdulillah saya untuk haji lunas. Wow, tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Pulang dari RDAY itu jeda berapa hari tuh Bu? Kok masuk terisi di rekening? Itu tidak terisi, kan saya langsung datang ke bank, ke bank BSI. Nah saya ke sana, Bu, rencana kan saya membatalkan haji saya. Saya kalau bulan depan, mau tahun depan saya berangkat gimana? Tapi belum sampai, Bu, saya atas nama Ibu Kasimah Imas Warno, nomor porsi haji sekian, saya akan, nah coba nomornya Bu, ini. Jadi belum sampai, istilah kata saya belum sampai membatalkan, langsung di-cut sama ini petugasnya, di sistem udah tulisannya Ibu Kasimah Imas Warno, nomor porsi sekian, lunas. Wow, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Nah, terus ada pengambilan uang 800.000 di saldo. Iya. Wow. Makanya saya bingung, siapa yang lunasin? Saya bilang gitu. Ibu ada nggak cerita ke orang-orang bahwa Ibu ini ada di temen hajian, tapi kalau ke orang sih belum pernah cerita. Cuman baru kali ini saya di RDAY, saya membuktikan bahwa ilmu RDAY itu nyata dan benar, karena apa? Kita semata-mata yakin sama Allah. Kan gitu aja. Karena saya yakin betul sama Allah. Karena saya sampai mu'alafkum dan juga saya percaya sama Allah. Ibu mu'alaf? Betul sekali. Mohon maaf, sebelumnya agama apa? Hindu. Bapak saya yakin. Ibu, mohon maaf nih, agak kepo nih dikit nih, walaupun nggak boleh kepo, tapi kan saya nggak ada hajat. Ibu kapan mualafnya? 2013. 10 tahun lalu. Iya. Tapi Ibu bisa baca Quran? Sedikit-sedikit sih. Minimal. Makanya sama beliau itu saya haruskan diwajibkan baca Al-Quran, tapi minimal belajar juz amma 12 suratan. Tapi kamu tetap belajar baca Al-Quran, tapi yang ada Latinnya. Nah, beliau menyarankan seperti itu. Iya. Hindu, Ibu juga Hindu? Wow, luar biasa. Itu ceritanya. Jadi saya alhamdulillah niat hajat saya kan cuma satu, saya ingin berangkat haji. Tapi 3-4 pulau terlampaui. Saya 4 hajat langsung dibayar cash sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja tuh, kan naik haji? Betul. Kabul. Betul. Terus? Saya punya utang di bank, di CMB itu. CMB. Ya. Saya punya utang. Saya baru bayar 10 juta. Ternyata udah ada yang melunaskan. Itu dalam waktu itu. Dalam waktu bulan ini. Iya, bulan ini? Iya. Jadi uang itu dikembalikan malah ke saya 12 juta. Kepala banknya telepon saya, Ibu sekarang nggak usah banyak pikiran, udah ada yang melunasi. Nah saya datang testimoni, sebenarnya kalau kepengen Pak Haji, apa Pak Haji yang lunasin utang saya? Kagak mungkin. Udah bisa dipastiin nggak mungkin. Jangankan Pak Haji mau ngelunasin utang, yang modus minta ongkos nggak bisa pulang aja kagak dikasih. Lah ini mohon maaf, saya bilang ini siapa yang lunasin ya, saya bilang Masya Allah gitu kan. Nah terus saya balik lagi, oh Allah yang melunasi, karena niat kita kan emang tulus kan, semata-mata mencari ridhonya, kita yakin seyakin-yakinnya sama Allah. Saya bilang, oh iya kan ada qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Wow. Aku percaya, aku yakin gitu. Seperti Aku kok kayak rasa disenggol kenceng gitu ya, kayak jatuh gitu. Seorang ibu yang mu'alaf 10 tahun lalu berkata, kan ada surat qul huwallahu ahad. Rasanya itu kayak ditimpuk pakai tai muka saya, Pak. Ini mohon maaf, saya bukan orang pinter, cuma masih belajar. Nggak apa-apa Bu, nggak Bu. Kita semua lagi sama-sama belajar. Belajar ngerasain yang namanya nyungsep. Ternyata nyungsep enak. Harus enak Pak.
Karena kan habis terang terbitlah, Jadi, habis gelap terbitlah terang. Alhamdulillah. Terus Bu, yang kedua, Yang utang satu lunas kan- malah cashback. Terus Yang ketiga? yang pertama kan yang dari Haji. hajian. Hmm. Ada kembalian uang 800 100.000 cashback. Dilunasin sama Allah 15 jutaan kan. Nah, terus yang kedua kan JMB itu dikembalikan 12 juta. Nah, yang ketiga saya jujur ya Pak, saya punya utang pinjol. Pinjol. Pinjalan online di Kredivo. Berapa Ada miliar? kwitansinya. Nggak banyak sih Pak. Cuman sekitar 4 juta. Tapi jadi 5 juta waktu itu. Bunga. Nah, ketika saya mau bayar, saya bilang, "Bu, Ibu nggak usah bayar, udah lunas." Masya Allah, saya bilang, "Saya belum bayar." Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada tagihan apapun. Tapi Jangan Pak, mending daripada Ibu minjem lagi, bapak-bapak masih ada utang pinjol nggak? Bantuin Ibu. Terus Bu. ya Yang itu keempat. saya bilang, yang keempat ada utang sama tetangga. Katanya, "Ibu nggak usah bayar. Ibu kan apa sih mau berangkat haji?" Saya lunaskan hari ini juga seperti itu. Mohon maaf Bu, berapa nominalnya kalau boleh tahu nih? Banyak Pak, Belasan, sama tetangga. puluhan. 10 jutaan. Bu, itu Ibu tetangganya rumahnya di mana Bu? Di BIP, Dek, di Purwakarta. nanti anterin ke rumah tetangga Boleh ya. Pak. Emang Lumayan Pak Marco, saya mah lagi Ya, BU nggak lumayan gede, nggak banget. 10 bilangin tetangganya, kebetulan nggak 10 beliau- juta, saya lagi BU. Kebetulan beliau itu kan tahun ini kan haji furoda. Yang apa sih bayarnya mungkin ekstrim lah bayarnya. Ya, pokoknya 300-an. ONH plus ya kan. Yang sebentar itu. Iya. Nah, kebetulan ya saya itulah karena Allah Ta'ala saya kurang paham nggak begitu ini. Udah nggak usah Pak, Ibu mau kan berangkat haji, saya lunaskan. Ini serius Pak, nanti takut di kemudian hari saya dituntut sama Bapak atau keluarga Bapak. Enggak, bikin hitam di atas putih aja Bapak itu udah lunas seperti itu. Akhirnya bikin. Langsung bikin hitam di atas putih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Makanya- Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Makanya saya sama Bapak Haji Dewi Susanto, saya mau mengucapkan ya banyak-banyak dan beribu-ribu terima kasih atas bimbingannya selama ini untuk saya dan caranya mengajarkan ilmu-ilmu RDA yang istilah kata kalau dibilang ilmu gila yang nggak masuk akal, tapi saya yakin karena itu kita benar-benar mencari ridho Allah, itu aja sih. Nah, Bapak Ibu, ini testimoninya keren ini. Belum ada nih soalnya. Maksudnya kalau tetangga ngelunasin utang tuh agak langka ya. Kalau waktu itu kan sempat ada ibu yang siapa tuh namanya? Oh, saya lupa. Oh, Mbak Nona tuh yang orang Semarang tuh, dia dipinjemin sama tetangganya. Datang debt collector sekian puluh juta, dibayarin dulu, ditutupin dulu, diutangin gitu. Itu jadi gitu Pak. Yang namanya ilmu RDAY kalau udah kita praktekin, apapun bisa terjadi. Orang pelit, jangankan minjem puluhan juta, minta dosanya aja nggak dibagi. Ketika kita datang ke RDAY, kita bermunajat, Allah ijabah. Anak yatim aminkan, Allah ijabah. Datang rahmatnya Allah, jeder ya kan. Itu tadi Pak, yang tadinya minta dosa nggak dikasih, minjemin uang buat bayar utang kita, debt collector datang nih, ditutupin dulu. Saking ya gitulah cara kerjanya Allah. Jadi- nyuruh malaikat ya, malaikat, no dia udah bikin takjub gue, beresin. Malaikat, no dia udah bikin takjub gue, beresin. Gitu Pak. Jadi nggak usah ragu, nggak usah gundah. Kan Pak Haji pernah bilang, ilmunya nggak waras, tapi hasilnya waras. Ilmunya nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Luar biasa buat ilmu RDAY. Tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dewi Susanto. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu datang dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. Saya balik lagi di sini bulan Mei pertengahan, setelah Lebaran. Ibu datang sebelum Lebaran. Andai saya datang sebelum Lebaran, pas puasa, mungkin kita udah ketemuan tuh. Wow. Bu, itu Ibu hajinya kapan berarti? Juni akhir saya berangkat, Juli akhir saya pulang. Di Mekah 33 hari, di Madinah 8 hari.
Iya, bulan Juli Tahun kemarin. ini? Iya, betul sekali. Berarti ibu hajah dong. Alhamdulillah. Tuh, itu gelangnya. Gelang. Oh, ori Gelang nih, ori. Ori. Ini kalau naik haji ori nih Pak. Walaupun saya belum naik Karena haji, udah langsung tapi nama katanya emang saya. begini gelangnya. Ini seperti ini. Iya. Berarti Bu Alhamdulillah. Hajah dong ya. Assalamualaikum Bu Hajah. Ini gadis. Aja Imas. Ah, Hai Mas. Iya. Ya, Bu, alhamdulillah. Ibu. Oh, Mas. Imas. Dan satu lagi. Bu Hajah. Siap? Bu Hajah. Wajah. Apa Pak? Ya maksudnya udah Bu Haji manggil jangan Ibu aja. Bu Hajah. Ya, Bu Haji. Kalau cewek kan Hajah ya, benar ya? Iya nggak sih Pak? Bener kan? Saya takut salah sih. Bener ya? Bapak lucu juga. Bapak sini dah testimoni dah. Ada nggak hajat Bapak yang belum terkabul? Sini testimoni. Canda ya Pak. Terus satu lagi. Ini Pak. KTP apa Pak? Kartu tanda penduduk bukan? Bu aja satu lagi tuh. Ada satu lagi. Kebetulan saya jujur ya Pak. Saya kan belum bisa bayar kurban. Hah? Belum bisa bayar dam. Belum bisa bayar manasik. Itu saya. Dam. Ibu kena dam. Dam itu Dam kan Denda. untuk- Dendanya Denda. Ibu kena dam di sana. Bukan. Apa tuh? Sebelum berangkat haji saya kan harus melunasi dam. Oh, Melunasi kurban dan melunasi manasik. Saya nggak punya uang sepeser pun. Tapi saya memberanikan diri, bismillah. Alhamdulillah. Saya dengan berkah barokahnya, wasilahnya dan aminnya anak-anak yatim RDIA dan dengan berkah barokahnya Bapak Haji Dewi Susanto itu tidak pernah istilah kata terlupakan Ibu nama-nama lewatkan itu. ya. Saya mohon ya Allah, saya mau menghadap Pak Kiai, saya harus bisa berangkat haji. Saya hari itu juga saya ada pengajian kan hari mingguan rutin. Saya menghadap Pak Kiai mohon maaf, gimana kalau Imas tahun depan aja berangkatnya karena belum bisa bayar manasik, saya bilang. Manasik dam sama kurban, nggak usah kamu harus berangkat, kamu manasik sama kurban Bapak yang lunasin gitu. Wow, tepuk tangan dong Pak. Nah, tinggal dam satu lagi. Kebetulan belakang saya itu kan orang kaya lah yang mau berangkat haji juga kan denger ada apa Bu Nimas katanya. Ini saya belum bisa bayar dam. Udah tenang aja, berapa harganya? 2.800.000. Udah hari ini juga saya ambil ATM kamu lunasin. Demi Allah Muhammad Rasulullah. Weh. Ibu tuh dari Bali ya? Enggak? Iya. Ya, campuran Pak. Campuran. Gado-gado dong. Oke. Itu seperti itu yang istilah kata ya Allah luar biasa banget ilmu RDA yang saya praktekkan, yang saya laksanakan gitu aja. Gitu sih, Pak. Dahsyat. Jadi ya saya menyarankan sama ibu-ibu sama bapak-bapak, Bu, deketin Bu. Yang kenceng Bu. Saya menyarankan gitu. Cepat. saya menyarankan ibu-ibu sama bapak-bapak yang penting yakin seyakin-yakinan sama Allah. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, pokoknya fokus sama Allah. Bu Nimas, coba kasih paham. Ibu pasti awalnya ini apaan sih? Pasti Pak Haji suruh A, suruh B, suruh C, masih bertanya-tanya, masih mikir. Gimana caranya ibu biar nggak mikir, nggak bertanya-tanya? Akhirnya ibu yakin sih yakinnya. Nah setelah itu kan ada pencerahan dari Pak Haji kan agak lama kan saya ngobrolnya agak panjang lebar sama beliau itu. Itu setelah yang habis pulang dari malam sebelum Lebaran datang lagi pencerahan lagi. Enggak, baru kali ini datang lagi saya. Oh nonton YouTube berarti nyimak apa gimana? Enggak, maksud saya waktu saya dipanggil sama bapak itu ngomongnya kan agak panjang lebar. Oh. Nah saya ini ilmunya seperti ini. Yeah. Kan saya aslinya belum tahu RDA itu seperti apa. Tapi Yeah. setelah saya menyimak, saya ngikutin anak yatim terus ya mendengar ya 1-2 orang berbicara. Tapi yang benar juga sih. Kalau kita yang utama tuh yakin dulu sama Allah. Kalau kita nggak yakin percuma. Kalau saya seperti yang penting saya seyakin-yakinnya sama Allah. Jangan ada keraguan. Jadi letakkan dulu masalah-masalah duniawi, kita letakkan dulu gitu loh. Iya. Letakkan dulu, jangan ada pikiran yang aneh-aneh. Kita fokus semata-mata apa tujuan hajat kita. Kita tujuan hajat kita mau berangkat haji, ya udah fokus ke hajian. Gimana caranya biar terkabul gitu loh. Jadi Fokus ya? Fokus. Nggak bercabang. Enggak. Ibu lagi nyindir saya kan apa enggak nih? Apa yang ada di ruangan ini nih? Tahu aja Mas Regi. Bu,
bicara tentang sifat 18, apa kabar? Jangan menghilangkan prasangka buruk. Terus jangan ngomongin orang. Terus Ibu deketin mic-nya yang kenceng. Jangan ngomongin orang gitu. satu, jangan prasangka buruk sama orang. Tidak boleh berprasangka buruk. Ya, jangan ngomongin orang kan. Jangan gibah. Jangan gibah lah. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Salah satunya seperti itu. Iya. Terus hilangkan sifat kegelisahan dari diri kita. Nah, pokoknya yang belum tahu sifat 18 itu apa, di YouTube di deskripsi ada 18 sifat ya. Yang harus kita pelihara seumur hidup biar Jangan hajat kita. marah-marah. Hah? Jangan marah. Jangan marah. Iya. Enggak. Jadi Pak, sifat 18 itu kan sifat yang tidak bagus ya pada dasarnya. Betul sekali. Yang harus kita pelihara Pak, biar hajat kita lemot. Ya kali pelihara. Enggak Pak, sifat 18 itu pada dasarnya tidak bisa kita hilangkan sampai mati. Karena namanya sifat melekat yang bisa kita kendalikan, kita kontrol. Ya, betul Bu ya? Betul sekali. Karena sifat itu, sifat baik, sifat buruk ada melekat di hati. Kalau kita hilangkan berarti yudai. Ya kan? Tapi bisa kita kendalikan. Makanya jengkelnya kita alihkan jadi ucapan adalah doa. Kalau dia bikin gua kesel lagi, cair. Naik haji gratis, umroh gratis, dibayarin Haji Marco. Amin. Amin Pak Haji. Amin. Nggak nolak. Berarti tadinya ibu punya sifat yang hobi marah. Iya, suka marah. Gibah. Ada lah. Gibah. Kalau gibah kurang. Kurang, marah hobi jengkel. Marahnya sama kucing saya. Habis kucingnya selalu di kaki terus gitu. Ibu takut sama kucing? Enggak, maksud saya ya kalau mau minta makan sabar dulu. Oh, dia nggak sabaran? Enggak sabaran. Namanya siapa ya kucingnya? Iya. Namanya siapa? Sueb. Nama mantan kayaknya. Itu biasanya kalau anjing. Oh anjing ya. Kalau biara anjing kasih nama mantan. Kucing Sueb. Beneran Bu? Bener. Jantan betina? Ya, jantan kayaknya. Oh, untung nggak betina ya. Sueb. Bu, besok-besok kasih kucing. Kalau ibu punya kucing lagi, kasih nama Yusuf. Kobul. Bener Pak, Kucing ini di banyak. tempat tinggal saya nih baru ada kucing beranak. Saya kasih nama 4 anaknya, Kobul, Syukur, Nikmat, sama Rahmat. Nah, ucapan adalah doa. Kobul, ya jawab dia Kobul ya kan. Kalau lagi marah dasar Sueb. Dasar Sueb, gue sumpahin gue kaya, gitu Bu. Marahnya pakai sumpah, kaya tapi tajir melintir. Oke, Bu, berarti Ibu sudah berhasil ya Alhamdulillah. mengendalikan sifat 18 ya. Walaupun sesekali kadang suka kelepasan Masih ya. marah. Astagfirullahaladzim, kata Pak Haji. Oh ya. Ya, saya istighfar aja. Istighfar banyak ya. istighfar aja. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang masih juara 1 untuk urusan mikir, komen, jengkel, masih jengkel? Jangan, sayang-sayang Pak, rugi. Soalnya itu yang menghambat hajat kita, lemot. Kudunya kemarin nodok Kobul ya kan, gara-gara udah mau jam 11 nih, Kobul lagi OTW nih. Kepancing jengkel. Kobulnya balik kanan. Nah, jadi latihan Pak. Setiap hari ketika kita positive thinking aja, gue yakin hari ini Kobul. Begitu ada yang mancing jengkel, kepret jengkelnya. Gue sumpahin lo kaya, ya kan? Gue sumpahin tajir melintir. Gue sumpahin lunas utang gue. Gitu. Jadi jangan sampai kita kepancing jengkel, karena si jengkel ini kadang-kadang saya juga ngerasa, anjrit harusnya cair hari ini. Gara-gara kita jengkel, lolos. Ada bisnis yang harusnya ya nggak gede sih, lumayan lah 2 juta 3 juta harusnya cair. Tapi karena pagi-pagi kita sudah kepancing jengkel, cuman perkara lagi naik motor kesenggol, cetak spion kita. Bang, satu ais, jangan. Sumpahin. Gue sumpahin cair gitu. Kalau sekarang udah beda karena udah pulang haji kan. Kalau kucingnya marah-marah ke saya ya
kamu setiap hari bikin saya kaya raya aja. Nah, Bapak Ibu, ya, ini tips nih ya, buat bapak-bapak nih ya, khususnya nih, yang selama ini ngasih duit ke bini agak malu-malu kucing, malu-malu suep maksudnya, ya, kalau bisa, tes Pak, ini tes sekali aja, ada duit 1 juta nih, Mah, ini lo habisin ya, awas kalau nggak habis, gue tambahin lo, gitu Pak, kata bininya, wow, sini dulu. Gimana sih, Pak Haji jago banget Mas Wil. Ya, Papa, let's go. Jadi gitu, Bu. Kalau ada suaminya kayak gitu, Bu, ya, jangan Papa yang duluan, biar Mama yang mulai gitu. Ya Pak Haji Marco ya. Amin. Bener gak? Amin. Harus bini yang duluan kan? Ah, Laki nggak boleh mulai duluan kan? nggak usah. Kayak semalam Bang Gondrong tuh, yang orang Bekasi ya. Iya. Bukan gondrong yang ini ya. Ini mah gondrong doang, nyopet kagak. Nyopetnya. Bu, ada lagi nggak Bu? Udah sih. Udah itu aja. Nah, oke. Jadi Ibu menyarankan untuk Bapak Ibu semua harus yakin. Yang penting satu tuh yakin. ya. Utama tuh saya yakinnya sama Allah bahwa Allah itu benar-benar Maha Penolong, bahwa Allah itu hadirkan ke hati kita, ya Allah, hadirkan dalam hati kita. Sayang. Emang Pokoknya kalau setiap berdoa sama Allah itu, pokoknya ya Allah hadirkan dalam jiwa raga saya. Terus kalau berdoa, ya Allah pandang saya dengan cinta kasih sayangmu, jangan pandang saya dengan kehinaanmu, itu aja. wih, luar biasa. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Jadi Ibu Nimas ini sebenarnya lebih ke arah hemat energi, hemat suara. Ibu ya. Ini ciri-ciri kalau udah nggak doyan ngobrol. Modenya pelan, ya kan? Jadi kalau orang ibu mau apa sih? Nah udahlah, aku tuh gak usah denger deh gitu. Bu Imas punten kalau lagi marahin si Sueb juga begitu ya. Sueb, kamu juga nakal ya gitu. Oh ya? itu enggak, Haji Marco, dia ngegas pasti. Sueb, ngeng, ngegas dia pasti. Kamu tuh nakal terus, Web. Jangan nakal-nakal napas. Iya dong gitu. Kamu nakal terus, Sueb. Jangan nakal-nakal apa? Ibu mah, itu lagi marahnya begitu Bu. Buset tuh marah, rayu. Ya udah, oke, Bu Nimas, terima kasih banyak atas testimoninya. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Nimas ya, luar biasa ya. Ibu datang ke sini pasti ada hajat. Yakin nggak hajat Ibu Allah ijabah, Allah kabulkan? Yakin. Hah? Yakin. Yakin ya? Yakin. Harus yakin Bu. Udah banyak yang terkabul, masa nggak yakin juga? Nggak mungkin. Karena kan sekali ijab kan, istilah kata sekali mendayung 340 kita udah terlampaui saya itu. Alhamdulillah. Makanya kita yang jelas kita alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Dimas ya. kasih Jangan banyak. lupa tetangganya. WA. Kagak banyak Bu, saya mah lagi BU cuman ya 2 miliar lah. Jadi Mas Regi kepikiran Mas Regi. Yaudah, Bu Iya, Dimas kan, silakan saya balik ke alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nanya apa Bu? Oh, itu. Seperti biasa. Bangun jam 03. Ya. Jam 03 apa 00 sih? 00 Bu. Jam 00 kita bangun, kita langsung mandi kan, kita niatkan. Ibu kagak senyum dulu? Saya senyum dulu Bu 41 kali itu Sebelum wajib bangun? kan. Bu, Terus senyumnya, betul. senyumnya sebelum bangun? Iya, saya Betul katanya. sudah bangun tuh Pak. Sudah bangun, kita senyum dulu 41 kali. Saya bilang kalau dibilang kayak orang gila sih Bu, tapi ya itulah yang ada. Yang penting naik haji. Pokoknya ngikutin ilmunya Pak Haji, udah itu terus kan turun ke ya apa sih Bu itu. boleh nanya, kalau senyumnya bangun tidur gimana, Bu? Ya, ini mah elunya aja pengen disenyumin, gua udah tahu. Otak-otak. Elah. Ini sini. Oh, kasih senyuman dulu, Bu. Sini maju, disenyumin. Sini maju, Bang. Kan orang berani dia mah dari jauh beraninya. Gua kata juga apa? Berani teriak dari jauh Haji Marco, disuruh maju. Bener. Udah. Kebetulan di kamar saya kan ada apa sih, ada lemari yang besar kaca, jadi saya bisa senyum-senyum sendiri. Cermin. Itu aja sih.
Ya terima kasih banyak. Ada nggak ada pertanyaan lagi kan? Udah cukup ya. Jangan banyak nanya dah. Mending banyak praktek. Nanya mulu praktek kagak. Bangun jam 00 lewat 5 menit boleh nggak Pak Haji? Nggak boleh. Bener, saya besok bilang, Pak Haji kalau ada yang nanya bangun jam 00 lewat 5 menit jawab aja nggak boleh. Pak, namanya jam 00 bukan 00 lewat 00. Kagak. Lewat 5 menit 10 menit cincai lah. Oke, Bu Nimas, terima kasih banyak Ibu. Kasih senyuman buat Bapak itu. Wow. Aduh. Tahu-tahu datang mic silakan nanya gitu ya. Nanti ganti-gantian sifatnya. Biar kebagian semua, biar rata dan itu bisa random lah, pokoknya random ya. Gitu. Dan ketika bertanya Bapak Ibu, jangan bertele-tele ya. To the point aja. Lebih ke arah biasanya kan Pak Haji, nama pertanyaannya, nama Regi Pak Haji dari Jakarta. Pertanyaannya Pak Haji, saya pengen hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Emang si bos hutang apa dan berapa? Biasanya kan begitu. Hutangnya 200 miliar Pak Haji, hutang perusahaan. To the point aja. Ibu-ibu yang sakit lutut boleh duduk di atas. Yang lututnya sehat jangan di atas. Takutnya ntar sakit. Oke Bapak Ibu ya, pokoknya singkat jelas padat, nggak usah pakai cerita dulu. Kadang kan suka ada yang nama Regi Pak Haji dari Jakarta, pertanyaannya jadi gini Pak Haji, saya dulu punya usaha Pak Haji sebelum COVID itu jaya Pak Haji. Aduh jangan dah, udah to the point aja. Kecuali Pak Haji yang nanya balik, emang bos punya usaha apa, utangnya berapa, ceritain awalnya gimana, nah baru ceritain ya. Pak Haji saya pengen sembuh dari penyakit diabetes, kolesterol. Pak Haji saya pengen jual aset, saya pengen jual tanah, tapi tanahnya sepengki. Nah bebas dah Bu, ya kan. Pak Haji saya pengen jual rumah, tapi rumahnya jauh di luar pulau. Pak Haji saya pengen naik pangkat, naik jabatan. Pak Haji rumah saya mau dilelang. To the point aja, gitu ya. Bapak-bapak juga kalau ada yang pengen nanya, Pak Haji saya pengen burung saya bisa terbang lagi. Nggak usah malu, tenang. Pak Haji Marco aja nggak malu. Iya Bu, dulu kan burungnya sempet nggak bisa terbang. Ya Pak Haji Marco ya? Pak Haji Marco dulu burungnya sempet nggak bisa terbang kan? Ngerayap. Gimana ceritanya bisa ngerayap? Nanti deh, makan permen dulu. Saya juga belum selesai nih kasih imbauan nih. Nanti ceritain ya dari A sampai Z. Siap. Gimana ceritanya itu burung tadi ngerayap sampai terbang tinggi bener. Amin. Udah capek dia muntah. Oke, Bapak Ibu, tak pernah lelah saya untuk selalu mengingatkan hati-hati sama yang namanya penipu ya. Oknum penipu yang selalu mengatasnamakan RDAY, sosmed, TikTok, Instagram yang pakai fotonya Pak Haji itu akun palsu karena Pak Haji tidak pernah main sosmed kecuali Pak Haji Marco. Akhir-akhir ini dia main TikTok dan TikToknya meledak. Baru-baru di snack video ada akun namanya Rahman, fotonya Haji Marco. Bye-bye dah, pokoknya kalau tiba-tiba di japri terus disuruh kirim sejumlah uang transfer, tahu-tahu nomor rekeningnya bukan atas nama Dwi Susanto, dan udah pasti sih udah pasti bukan Dwi Susanto namanya, karena itu akun penipu ya Bapak Ibu ya. Karena di sosmed ini susah dicegah gitu, susah dicegah. Saya udah kirimin pesan tuh pakai akun official Instagram, TikTok, snack video ke mereka-mereka yang re-upload
video-video RDAY ya, saya udah cegah, udah infoin gitu, tapi tetap aja muncul lagi. Sulit dibendung kalau udah sampai nyebar di sosial media ya. Pokoknya hati-hati sama oknum penipu yang mengatasnamakan RDAY, yang mengatasnamakan Haji Dwi Susanto. Karena RDAY tidak pernah ngejapri lewat sosmed, nyuruh transfer sejumlah uang. Apalagi begitu ditanya nomor rekeningnya berapa, biasanya dia cuma ngasih nomor rekeningnya doang, nggak kasih atas namanya. Baru-baru terjadi lagi ya Pak Haji Marko ya? Iya. Ada laporan ditransfer sejumlah uang. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah menerima pesan di sosmed seperti itu? Ada nggak? Nggak ada ya? Jangan sampai ada ya. Kalau ada, abaikan, karena itu penipu. Penipu itu pakai nomor rekening namanya M Soleh atau Moh Soleh, Epa Padilah, Yudara Putra dan Firmansyah. Oke? Jadi buat Anda yang sedang nonton YouTube ini dan lagi nipu, masih usaha terus, mohon maaf bos. Biar dikata mulut gua bebusa, ya kan? Ngingetin terus. Yang penting nggak ada calon korban. Jangan harap ada korban. Calon korban aja sulit. Dulu lo boleh jaya lo kena tipu, tamu-tamu lo tipu-tipu daya. Tapi sekarang jangankan korban, calon korban aja gua nggak mau ada ya. Jadi buat ente yang hobinya nipu, mending bertobat dari sekarang ya bos. Kalau mau nipu duit yang korupsi. Jangan duit anak yatim mau diembat, mengatasnamakan RDAY. Aduh, jahat bener dah. Oke. Dan Bapak Ibu, yang namanya konsultasi di RDAY itu pencerahan hajat dan anugerah, tidak ada yang namanya online atau lewat WA. Karena kalau mau diladenin satu-satu, dan nggak mungkin juga semuanya harus datang tatap muka bersama Bapak Haji Dwi Susanto, baik yang bersama pencerahan sama-sama di aula ini atau pencerahan yang sifatnya privat khusus bersama Pak Haji ya. Jadi kalau yang konsultasi lewat online, udah curhat lewat sosmed, bahkan ada yang lewat email, mohon maaf kalau nggak ditanggepin. Bukan nggak mau, tapi emang nggak bisa dan nggak ada gitu. Semuanya wajib datang ke RDAY. Karena kalau udah datang ke RDAY itu auranya beda dan lebih cepat terkabul. Bukan berarti nggak datang nggak terkabul. Banyak kok yang belum datang nyimak YouTube praktek tapi terkabul. Pasti ada malam ini yang udah terkabul ketika belum kesini nyimak praktek terkabul. Ada nggak Pak? Ada. Coba yang malam ini baru pertama datang, tadi kan banyak tuh ya angkat tangan ya. Terus udah nyimak duluan praktek terkabul, angkat tangan coba. Walaupun yang kecil-kecilan nggak apa-apa. Minimal udah ada yang terkabul. Lumayan banyak ya. Ada beberapa lah ya. Itu luar biasa kan. Mau ya. Jadi Bapak Ibu, ilmu RDAY itu kan ilmunya Allah. Pak Haji sudah mengizinkan, mengijazahkan. Ibaratnya kan banyak yang komen, Pak Haji kobil tuh. Apa itu Haji Pak Marko? Terima. Oh iya, pokoknya buat Bapak Ibu penonton YouTube dimanapun berada yang belum berkesempatan datang ke RDAY, silakan nyimak dulu, praktek dulu, gitu. Yang mau sedekah transfer aja nggak apa-apa, pasti nyampe kok. Yang penting nomor rekeningnya yang ada di deskripsi YouTube atas nama Dwi Susanto ya, tidak ada atas nama lain ya. Dan sedekah itu sifatnya tidak bisa diwakilkan. Jangan diwakilkan ya. Buat Bapak Ibu yang pengen sedekah uang tunai, makanan, perhiasan, kendaraan, motor, mobil, pesawat, helikopter, kereta, langsung ke Ustadz Torik. Kalau malam-malam tuh dia yang jaga, tapi kalau siang-siang itu biasanya Ibu Ali atau Ibu Neng, tergantunglah ya kan. Pokoknya
penjaga petugas sedekah itu selalu ada buku sedekah. Jadi jangan sampai sedekah ke salah orang. Dari tadi berdiri aja di situ, ya kan? Lengbet kalau kata anak zaman now, meleng sabet. Bapak tahu-tahu ngasih uang ke orang yang salah, nggak ditulis namanya, yang ada masuk kantong pribadi. Jadi jangan sampai salah kasih uang ya. Oke, sedekahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini yang datang baru pertama kali tahu RDAY dari YouTube, coba angkat tangan. Dari YouTube. Yang dari TikTok, coba angkat tangan. TikTok. Snack video ibu. Instagram, Facebook ada? Nggak ada. Dari saudara, teman, tetangga, mantan pacar, musuh? Nggak ada. Dari teman bu. Berarti mulut ke mulut ya. Ibu nggak main sosmed bu? Nggak. Oh bagus bu, jangan. Biar nggak ketemu sama M Soleh. M Soleh itu agak ganas, nggak tahu orangnya ada di sini apa enggak, tapi nggak ada sih, dia nggak tahu orangnya di mana juga, dan itu nomor rekeningnya pasti bukan si M Soleh itu pak, nggak mungkin pelakunya pakai rekening sendiri, dia beli biasanya, beli atau nyuruh orang di kampung, bos bikin rekening bos, ya ntar gua kasih gopek gitu, begitu. Jadi kalau kita lapor ke polisi juga, dicari nih alamat si M Soleh ini, pasti begitu datang ke rumahnya bukan dia pelakunya. Karena pelakunya itu pakai rekening palsu juga, beli dia, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, malam ini yang datangnya dari jauh, dari luar Pulau Jawa ada. Ibu dari mana? Bandar Lampung. Ibu Makassar. Bapak dari Aceh Tenggara yang kemarin kan? Ada lagi Pak? Bapak mana Pak? Hah? Jambi. Yang luar Jabodetabek. Yang Jabodetabek. Oh, banyak ya Jabodetabek ya. Paling jauh berarti masih tetap rekor Aceh Tenggara. Jauh-jauh datang dari Aceh, jauh-jauh datang dari Makassar, jauh-jauh datang dari Jambi. Niat utamanya ke RDAY untuk apa, Pak, Bu? Hah? Tumben jawabannya ridha Allah, sepakat semua, kompak. Udah dapat. Agak ada yang ridha centong. Gak ada ya? Apa? Bonus. Nah, waras, makin waras nih, gue demen nih. Kemarin Pak Haji Marco sebelum ditanya begitu, tujuannya apa Bu? Pak, centong. Hai, mati. Jangan Bu, centong itu bonus. Ibarat kita kondangan gak dapat souvenir, ya udahlah gitu. Tenang aja, centong pas Bapak Ibu semua pasti dapat centong RDAY. Amin. Cuma stoknya nih masih OTW. OTW pencarian di desa-desa. Mungkin udah dapat sebagian ya, tapi Pak Haji maunya langsung dikirim sekaligus 100.000 centong. Mungkin kurang lebih ada sekitar 200 kontainer, Pak. Soalnya satu centong sekarung tuh isi 200 biji. Kan macam-macam variannya, ada yang kecil, ada yang gede ya. Ada yang bentuknya lonjong, panjang, pendek. Ya Pak Haji Marco ya? Betul. Pak Haji Marco di rumah centong berapa biji? 15. maaf. Setiap kali datang ngambil centong atu. Tapi Pak Haji Marco tiap malam datang ke sini, selalu tahajud ya kan. Sampai udah banyak 15 tuh. Udah banyak apa masih kurang? Tadinya malah 31. Nah, loh, gua kata juga apa? Karena waktu itu banyak yang nggak ngerti, jadi dikasih centong sama Pak Haji, bebas, silahkan ambil sendiri. Mereka ambil, setelah itu digeletak-geletakkan aja di masjid. Every saya ambilin, sayang, karena mereka nggak ngerti. Baru sekarang itu mulai, Pak Haji Marco, mau dong centong. Tadinya kan mereka, apaan sih ini centong gitu, gunanya buat apa sih gitu. Jadi, alhamdulillah saya jadi pemulung centong waktu itu. Oh jadi banyak tuh gara-gara orang habis ngambil terus digeletakin aja. Ya, dikasih sama Pak Haji, ini centong buat lu gitu. Terus mereka digeletakin aja kadang di meja, di masjid. Sombong amat gitu. ya. Nyesel kali itu sekarang tuh dia sekarang nyesel. wah. Ya.
Jadi Bapak Ibu ya, emang kalau kita ngomongin dulu, nggak usah dulu lah, sekitar 6-7 bulan yang lalu, itu centong karung-karungan. Bapak Ibu yang mau centong tuh ambil ya, gitu. Itu kadang-kadang, buat apaan sih? Langsung aja pulang gitu kan. Kadang ada yang ngambil 2, 3, bahkan 5 sekali ngambil. Nggak apa-apa, dibebasin gitu. Karena memang stoknya banyak dulu. Iya. Dan tamunya dikit. Kalau sekarang stoknya belum datang lagi nih, udah berbulan-bulan. Feeling saya sih kayaknya para pemilik centong itu udah mulai tahu ilmu RDAY. Betul, Mas. Jadi tim pencari centong ini begitu ketok-ketok, assalamualaikum, Bu, punya centong kayu jati nggak? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Kemarin udah orang udah banyak yang datang nyariin, nggak ada katanya. Diumpetin. Jadi Bapak Ibu yang belum punya centong RDAY sementara, Pak Haji kan bilang, bos pakai dulu aja centong di rumah, tapi centong kayu ya, jangan centong plastik. Kalau nggak ada juga silakan beli di pasar, tapi dipakai dulu selama 3 hari buat nyentongin nasi. Jangan langsung nyentongin duit. Ya. Jadi kalau belum ada, begitu dulu aja. Atau misalkan pengen punya centong kayu jati, kan speknya centong RDAY itu kayu jati tua dipakai, umurnya tuh udah tua karena pemakaian, bukan kayunya udah tua, bukan. Iya. Jadi udah dipakai lama, dulu bekas emak kita, bekas nenek kita. Nah tuh bapak kayaknya punya centong Iya. kayu jati itu. Wow. Coba Pak, bentar saya intip dulu, kayaknya centongnya keren tuh. Ada foto apa gimana tuh? Duit apa ATM? ATM Pak. Minta dia apa? Jangan Pak. ATM-nya ketutup Pak kemarin Pak. Waduh. Pak, ini ATM pinnya berapa? Ada BCA, ada Mandiri. Pertanyaannya saldonya ada nggak nih? Nih Bu, ini sejenis centong tua dipakai nih. Bentukannya aja, wih mengkilap ya nggak tuh? Ya kan? Ini salah satu centong mengerikan nih. Pak, makasih ya Pak. Alhamdulillah. ATM-nya ntar saya ini WA aja nomor pinnya ya. Tahu-tahu ntar isi aja Pak, bagi 2. Oke, Bapak Ibu, jadi apa Bu? Wah, ini benar nih. Wah, gila. Seabad ada nih. Ini kayak seabad nih kalau ngeliat daripada Iya. bentukannya ini kayak ini ya. Buat main pingpong ya. Ini sekali Hai. gebuk enak nih Bu. Apa kabar? Pak. Marco juga namanya Pak? Bukan? Bapak namanya Marco? Anaknya, Oke. putranya. Ini bagus nih Bu. Waduh, mengerikan dah. Seabad ya jantung. Bu. Wah ini. Waduh, kok pada pinter-pinter ya? Ini Bu, mantap Bu. Ajib Bu, pokoknya Bu. Nah, Bapak. Nah, itu juga oke tuh Bu. Ibu tuh, itu kayaknya centong. Ibu tuh bukan centong Bu namanya Bu. Buat ngaduk dodol. Itu spatula namanya. Nggak apa-apa, pokoknya apapun itu bentuknya sementara ini pakai dulu ya. Kalau bukan spek kayu jati umur tua nggak apa-apa, manjur kok kata Pak Haji. Nanti kalau centong RDAY udah datang ntar dibagi-bagi. Tapi kalau Bapak Ibu, saya harus dapat centong RDAY, harus dapat centong kayu jati. Coba main ke tetangga ya, intip-intip dapurnya. Nah, ya kan? Assalamualaikum, Bu, sehat Bu? Langsung ke dapur pelan-pelan ya kan? Gak ada lagi. Aduh, dia pakai centong plastik anti lengket, beli di Shopee 5.000. Begitu aja Bu, ya. Coba tanya saudara atau temen gitu ya, punya centong nggak? Punya. Coba fotoin deh centong kayak gimana gitu. Saya ini nih lagi nyari gitu kan. Buat apa? Ada deh, jangan dikasih tahu. Ntar kalau kasih tahu dia nggak mau ngasih, ya. Gitu. Pokoknya saya lagi butuh centong gitu, kayu, tapi yang kayu jati, yang tua.
Tapi nggak taunya pasien RDAY juga. Oke Ibu, pokoknya nggak usah gundah, nggak usah gelisah nanyain centong. Ntar kalau udah datang centongnya 100.000, kita umumin di TV, di radio, ya, di koran, kita umumin. Seleb tiang listrik. Dikira sedot WC kali. Ibu nih macem-macem. Itu apa? Di lampu merah. Pokoknya nanti diinformasiin, diinfo gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah gundah gitu. Pasti dapat semua. Apa? Toa. Kira di masjid Pak. Bapak nyampe ke Aceh gimana toanya? Ya. Oke, jadi fokus kejar ridho Allah, bukan ridho centong. Apalagi mau masuk grup, saya udah sebulan belum masuk juga, udah nyatet mulu. Ada yang udah sebulan lebih belum dimasukin ke grup? Baru pada datang ya, baru pada nyatet ya. Iya, baru pada nyatet tadi kan. Yang baru datang baru pada nyatet kan. Tenang Pak, kita masukin paling cepat 2 bulan. Gak percaya ya? Percaya nggak Pak? Masuk grup tuh 2 bulan Pak. Itu yang udah datang. Yang belum datang, mohon maaf, bukan kita kau masukin. Ini mereka udah niat loh datang ke sini loh. Itu pun 2 bulan loh. Bahkan lebih kayaknya nih. Udah mulai lebih nih, 2 bulan lebih nih. Bentar Pak, kita pembuktian ya. Kalau emang masuk grup itu bisa 2 bulan lebih. Bentar Pak, saya ada buktinya Pak. Jadi kalau dulu mau masuk grup itu datang malam ini, besok pagi tahu-tahu udah masuk, ya kan? Sekarang Pak, Bapak tadi udah pada nulis ya. Nah, ini adalah kertas. Ini November nih, ini November. Di balik November ada Oktober. Nih setebal ini. Di balik Oktober masih ada September yang belum kita masukin. Jadi setiap hari kita cuma bisa masukin 100 nomor. Ini tanggal 11 September. Ya. Jadi kalau Bapak datang tanggal 19 November, paling cepat kurang lebih tahun depan. Bener ya? Betul. Tahun depan. Sekarang November 19 Desember baru sebulan. 19 Januari 2 bulan. Ya kurang lebih 19 Februari lah. Kalau nggak meleset. Dahsyat Bu, dahsyat Pak. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tamunya tuh kayaknya banyak yang ingin sekali datang ke RDAY, ingin sekali masuk grup. Tapi kita kan masih mode jadul nih, masih pakai cara tulis tangan, masukin satu persatu. Mungkin kalau Bapak punya konsep, Mas gini aja caranya Mas, biar langsung masuk grup, jeder, otomatis. Soalnya kita kalau lebih masukin 100 nama per hari, itu WA-nya admin kena pentung Pak. 24 jam nggak bisa masukin ke grup lagi. Jadi jeda sehari dulu. Soalnya maksimal batas sehari 100 orang. Lebih satu aja, udah kena pentung dah. Kena spam ya kan. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah gundah, nggak usah gelisah. Intinya kejar ridho Allah ya kan. Kalau Allah udah ridho, otomatis hajat kita dikabul nggak Pak Bu? Pasti dong. Tapi kan ada caranya mau ngejar ridho Allah. Harus bikin apa? Takjub Allah, betul. Gimana tuh caranya bikin takjub Allah? Ya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, yakin ekstrim, yang selalu Pak Haji ucap-ucap setiap pencerahan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai gede hajat daripada gede males ya. Selagi hajat kita pengen cepet kabul, udahlah sebodoh yang lain dah. Gue pengen kejar Allah dulu nih, bikin takjub ya kan. Gak usah ngurusin orang-orang gitu. Gak usah kepo juga sama hajat orang. Jangan terlalu juga banyak interaksi sama orang-orang. Mending ajak semut ngomong, ajak kucing ngomong. Tapi sebelum ngomong jangan lupa lempar dulu ikan tongkolnya. Bye-bye kepleset ngomong. Ya Bu ya, ikan tongkol lempar dulu, baru ajak ngomong kucingnya, cing ya.
Kobul bisa nggak nih Cing? Ya jangan gitu juga. Pokoknya ajak ngobrol aja, curhatin si kucingnya. Biar dia pusing deh tuh ya kan denger hajat ibu-ibu. Anugerahnya gede, utang 2 miliar kata kucingnya. Ew aja dia mah. Oke, Bapak Ibu nanti malam kan jam 1 itu tahajud ya, seperti biasa rangkaiannya. Selalu tahajud jam 1 di RDAY setiap malam. Apa Pak? Nah ini dia Pak, pokoknya yang namanya mau datang mau enggak, gua nggak peduli, yang penting kobul. Karena kebetulan nih Pak, kebetulan saya dapat bocoran, yang ngabulin bukan Pak Haji, katanya begitu. Untung nih Pak, kalau misalkan Pak Haji yang ngabulin, waduh, ini Bapak Ibu, misalkan malam ini Pak Haji nggak datang juga nih, autozong dah semua, nggak ada yang ngobul. Ya dong, untungnya yang ngabulin bukan Pak Haji. Jadi, walau Pak Haji nggak datang, gua nggak peduli, yang penting kobul. Gitu. Yakin nggak Pak? Yakin. Kenceng banget yakinnya. Kita sampai pulang sampai rumah. Apa mungkin semalam nggak ketemu Pak Haji kobul? Pak, yang udah praktek, yang udah nyimak dan udah kobul, belum ke RDAY, belum privat, belum masuk grup. Jadi syarat terkabul itu bukan berarti privat dulu, bukan berarti masuk grup dulu. Minimal Bapak Ibu, ini ilmu kayaknya boleh juga nih. Awalnya sih emang kontol ya kan. Keceplosan. Maaf ya. Ya pokoknya begitu dah, hampir rata-rata. Ini apaan sih? Jorok banget, cabul banget, porno banget, ya kan? Tapi kayaknya boleh juga nih ilmu nih, gratis, no mahar no bayar, gitu ya Pak? Ya. Coba praktek kita, bener nggak sih kobul? Ternyata begitu bangun jam 00, kok besokan badan enakan ya? Terusin lagi kok perasaan lebih tenang ya, walaupun utang gede ya. Bener nggak Bu? Soalnya bener Bu, saya juga sempat ngalamin itu, ya kan. Dan alhamdulillah nih Bu, sekarang walaupun saya nggak bisa mandi jam 00, minimal sebelum ke aula nih saya mandi dulu, biar nggak bau, ya kan. Karena kalau udah jam 00 nggak ada kesempatan untuk mandi dah, Bapak Ibu mah enak ya kan. Cuman prinsipnya karena alhamdulillah saya udah nggak ada anugerah, dan kalau hajat sih setiap orang pasti ada hajat ya. Cuman sementara ini saya nggak mau berhajat dulu deh. Soalnya saya lagi disetrap sama Pak Haji. Kata Pak Haji, bos berbuat dulu aja untuk Allah. Kalau si bos berbuat, nanti kayak saya. Dulu kan saya begitu, berbuat sampai sekarang berbuat. Nggak ada saya mikirin hasil, tapi lihat hasilnya sekarang. 2014 si bos datang ke sini, RDAY seperti apa, dan sekarang kayak gimana? Iya. Oke. Saya lock satu kalimat itu, berbuat dulu aja kayak saya. Nggak usah mikirin hasil. Ya udah, saya tiru. Saya kunci, saya tiru, udah pokoknya saya berbuat dulu deh, ya kan? Gitu Pak. Bisa nggak Bapak Ibu berbuat dulu untuk Allah? Bisa. Yang bener. Betul. Bisa. Bikin takjub Allah. Biar cepat kabul Pak. Kadang gede hajat daripada apa Ibu? Nah kalau Ibu lagi posisi pencerahan, lagi posisi ibaratnya bolong sekali mah cincai Bu. Ibarat orang puasa kagak jatuh dah tuh lah, gua kata juga apa nah lo kan nah buset gadis diapain ini foto babak gua. Kobul ya, ketutupan yang sebelah sini jangan dah. Nah cakep, aman ya. Aman. Oke,
Jadi ibarat ibu besok puasa nggak sahur nggak masalah dong, cincai lah semalam doang. Tapi jangan tiap malam, sayang ya, ntar lowbat takutnya bu. Oke, nah pokoknya nanti malam bapak ibu paksain untuk tahajud semua ya. Jam 12:30 udah langsung dah tinggalin ruangan ini, bila perlu langsung siap-siap. Yang pengen mandi mandi dulu, yang nggak pengen mandi nggak masalah, bolong sehari cincai lah ya kan. Dan ketika tahajud nanti bapak ibu, rangkaiannya kan sholat tahajud, ada tawasul, baca surat yasin atau waqiah ar-rahman tergantung ustadznya, dan diakhiri dengan sesi ijab. Ijab lagi pak, ijab lagi bu ya, ijab tahajud namanya. Itu anak yatimnya kurang lebih kalau selain malam Jumat itu 20 anak, 20-an lah kurang lebih. Tapi kalau malam Jumat khusus itu 100 anak yatim ijabnya ya. Jadi bapak ibu ketika ijab nanti tolong dengan sangat amat hormat, pokoknya jangan ada yang main HP, khusus ketika ijab doang ya. Mungkin bapak ibu tadi siang udah ada yang ijab sama yatim kurung, saking semangatnya, saking pengen pengen share ke keluarga gitu bahwa saya nih sedang bersama anak yatim RDAY gitu ya, pas lagi ijab videoin, rekam-rekamin. Kalau bisa mah nanti jangan ya, fokus karena nanti ijab global nggak seperti ijab sama yatim kurung kan dibacain satu-satu ya hajatnya ya. Kalau nanti ijab global, jadi bapak ibu fokus berdoa, kedua tangannya naik ke atas ya kan, sebisa mungkin HP-nya diumpetin dulu. Jangan yang satu tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ngerekamin anak yatim. Amin, jangan. Bukan apa-apa. Pertama, adabnya doa nggak begitu. Kedua, dikhawatirkan hajatnya lemot. Ketika orang berdoa, kita malah rekam-rekam. Ntar kalau lemot yang disalahin anak yatimnya. Itu kok anak yatimnya bercanda sih pas ijab, pas ngaji. Itu anak yatimnya kok ngantuk, nggak semangat. Itu yang satu aminnya kenceng, yang satu pelan bener. Anak yatim memang begitu pak, bu. Udah kelakuannya memang begitu, kita nggak usah hiraukan, nggak usah pusingin. Aminnya mereka tuh nyampe pasti. Ya, tugas bapak ibu berdoa dalam hati, apa hajatnya, apa anugerahnya. Balik lagi ke laptop, satu hajat, satu sedekah, satu ijab. Biar fokus, biar cepat kabul. Jangan satu sedekah, hajatnya borongan. Jangan. Bukan nggak boleh, boleh tapi satu-satu gitu. Maksudnya fokus dulu lah. Bapak ibu kan mau nggak misalkan nih di meja nih di depan saya ada makanan nih, misalkan ada KFC, McD, Hoka-Hoka Bento, Pizza Hut, sama seblak, 5 makanan. Nih pak, makan semua tuh sekaligus. Buset dah, atu-atu kali bos. Nah begitu, satu-satu nikmatin, rasain. Udah kenyang, jeda, lapar, makan lagi yang berikutnya. Gitu pak. Jadi fokus biar cepet kabul ya. Nggak bakal meleset pak, tenang aja. Kalau kita nggak fokus, takutnya nggak ada yang nyangkut. Tapi nggak mungkin nggak ada yang nyangkut sih, tetap ada. Cuman takutnya lemot, lama. Karena yang namanya kabul itu pasti. Cepat atau lambatnya kita yang nentuin ke Allah. Makanya bikin takjub Allah. Gitu. Kalau kita ke Allahnya pengen ngebut, ya udah lari. Tapi kalau kita mau ke Allahnya pelan, ya udah slow aja, jalan kaki, merangkak. Kalau enggak, bapak ibu mau cepat kabul apa mau lambat? Cepet kan? Ya udah pokoknya gaspol ke Allahnya. Jangan mikir, jangan malu ya, pokoknya gaspol, remblong, jangan kasih kendor dah, udah ya. Biarin udah kabul, minggu depan datang lagi dengan hajat yang baru. Ya kan, anugerah beres, datang baru berhajat. Tapi jangan lupa ucap syukur dulu ya setelah kabul, biar hajat berikutnya lebih maknyos gitu ya. Oke, terakhir kali nih bapak ibu nih, tadi udah ada yang beberapa kesi bolong ya.
Yang ketemu saya juga tadi sempat ada ya di si bolong ya. Nah, ada nggak yang belum ketemu sama si bolong, Bapak Ibu? Bapak belum? Ibu banyak yang belum. Datang dari jam berapa yang belum ketemu? Sore. Pertanyaannya, apakah diharuskan ketemu si bolong? Nah, seru nih. Jadi gini Pak, bolong itu buka dari jam 12 sampai jam 12 siang sampai 12 malam, ya kan? Jamnya sholat istirahat berarti. Apakah diwajibkan? Nah, wajib gak wajib? Ini kalau kata Pak Kuncen ya, yang jagain Mr. J alias Pak Wahid, dia bilang begini. Bolong itu kan hanya sekedar hewan, seekor kuda biasa. Yang mana itu Farhad Abbas bukan sih? Oh bukan, gue kira Farhad Abbas. Buset kena anugerah Farhad Abbas. Canda ya Om. Nah, jadi si bolong ini hanya seekor kuda biasa. Cuma tahun 2011 sering ditunggangin sama anak-anak yatim. Ya, setiap hari ditunggangin anak yatim, nyenengin anak yatim. Yang namanya ditunggangin, dipakai, dipinjem, pokoknya disentuh sama anak yatim, yakin pasti ada keberkahan. Nggak mungkin enggak. Nah, si bolong ini dia tidak ada yang namanya punggungnya lah bolong, kakinya lah bolong, kagak ada. Kuda biasa, bolong itu hanya sekedar nama gitu. Cuman karena dulunya ada kebaikan gitu, dan namanya kuda itu kan simbol kemegahan. Hampir rata-rata orang kaya pasti piara kuda, seekor, 2 ekor, apalagi Pak Haji kudanya dulu ratusan ekor, cuman banyak yang mati kebakar. Waktu itu sempat ada kandang kudanya kebakar, mati, angus. Sekarang sisa berapa dah tuh saya lupa, banyak dah pokoknya. Nah Bapak Ibu, jadi si bolong itu sifatnya nih kalau kata Pak Kuncen, dia membuka aura ya. Bapak Ibu datang jauh-jauh, kalau kata Pak Haji muka berak dah. Kan kita bawa energi negatif nih, ada anugerah gitu kan. Ketemu si bolong tuh istilahnya kayak apa ya, kalau misalkan pencucian mobil mungkin disiram pertama kali lah ya, ibaratnya begitu mungkin ya gitu. Jadi disemprot dulu nih, buangin debu-debunya nih, dibuka auranya. Nah ketika Bapak udah ketemu si bolong, kan pencerahan atau ijab dulu sama yatim kurung, naik pencerahan, ijab lagi, kan rangkaiannya begitu. Nah ketika sudah ketemu, yakin Pak, di balik kesulitan pasti ada kemudahan ya. Makanya kalau ditanya diwajibkan atau enggak, sebenarnya balik lagi Pak, yakinnya kita gimana gitu. Kalau Bapak merasa gua nggak usah ketemu si bolong nggak masalah, ya udah gitu kan, aku bagaimana prasangka hambaku. Cuma kenapa Pak Haji menunjuk si bolong, kok nggak sapi, kok nggak kebo bule, yang mana kebo bulenya banyak bener. Di Solo ada kebo bule keramat ya, namanya Slamet, ya kan? Di sini kenapa nggak kebo bule banyak bener? Kok harus kuda? Nah, yakin Pak, pasti ada sesuatu. Tapi jangan sampai salah persepsi, jangan sampai tersesat di kandang kuda. Nggak ada istilah bolong bisa ngabulin, nggak ada istilah bolong kuda keramat, kuda sakti, nggak ada. Intinya Bapak Ibu juga datang ke sana cukup berhajat ya, ibaratnya entah bolong lagi di lapangan atau di kandangnya, datang assalamualaikum dalam hati, berdiri ya, tinggal ucapin aja gitu, nggak usah bolong bolong bolong, Pak bolong di mana ya Pak, ya kali teriak-teriak, takutnya ntar dijawab, oi gue di sini, mati nih. Jangan, Bapak datang aja ketemu sama penjaga di sana, Pak misi bolong di sebelah mana ya, kuda bolong, oh di situ Pak. Nanti kalau ketemu ada yang kuncennya tuh yang agak berewok-berewok dah ya kan, mukanya kayak Mike Tyson, nah Bapak langsung, oh Pak Wahid ya, iya Pak izin ya mau ini si bolong gitu mau ketemu gitu. Udah Bapak langsung aja, terserah mau datang bawa wortel, teng-tengan, mau bawa susu beruang bebas, enggak pun juga nggak masalah. Sifatnya tidak diwajibkan, tapi kan namanya sedekah.
terserah. Yang mau bawa Bandara Soekarno-Hatta 1 gepok juga boleh. Bolong nerima, dia bisa tuh ke pasar beli wortel sendiri. Canda Bu, ya. Intinya Bapak Ibu, mau datang mau enggak bebas terserah. Cuman itu salah satu media di RDAY yang dulu pernah ditunggangi anak yatim, ya kan? Jadi Bapak Ibu yakin seyakin-yakinnya datang jauh-jauh ya. Kalau nggak ada kebaikan di sini, nggak mungkin tamunya seramai ini dan nggak mungkin banyak yang terkabul, ya. Harus yakin tingkat dewa. Makanya Pak Haji selalu mengingatkan di kala pencerahan, selalu mengingatkan, yakinnya tingkat dewa bos, yakinnya tingkat dewa bos. Pernah ada yang nanya, Pak Haji gimana caranya ngebangunin yakin tingkat dewa? Saya dapat tips dari Mas Abi. Mas Abi Sultan, salah satu tamu sultan di RDAY. Bapak Ibu hadapkan, anggap aja tangan kanan kita megang pistol, tangan kanan ini keyakinan, tangan kiri megang pistol. Mau milih tangan kanan, mau pilih tangan kiri. Otomatis kan kita pilih tangan kanan dong, yakin. Kalau tangan kiri pilih, tembak aja, Bapak mati, yang ada nggak kabul, gitu. Jadi hadapkan seperti itu. Oh iya, ingat, udah gua pokoknya harus yakin dah, gimana caranya. Sebodoh dah ya kan, pakai ilmu bodoh amat kan ada Allah. Nggak usah pakai entar gimana, bodoh amat gimana entar, gitu Pak. Intinya jauh-jauh kalau sampai nggak kabul, rugi Pak. Apalagi yang dari Aceh Tenggara, bede berangkat dari Selasa malam Rabu, ya Pak ya, naik bis loh Pak. Bayangin Pak, naik bis dari Aceh berangkat hari Selasa malam Rabu, nyampainya kemarin. Tadi malam Bapak udah ikut ya ke aula ya, luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu jangan gundah, jangan gelisah ya. Intinya jauh-jauh saya harus terkabul, harus testimoni ya. Coba malam ini ada nggak Bapak Ibu yang pengen testimoni, cerita berbagi kebahagiaan kepada tamu-tamu yang lain? Ibu? Ada Mas Regi. Hah? Ada Ibu Imas, sahabat kita dari Purwakarta. Silakan. Ibu Imas mana Ibu Imas? Beliau naik haji gratis ONH. ONH plus. Iya. ONH.